Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Kurniawan dengan NPM 220820010069. Kembali lagi di kuas kuliah asik, dan kali ini kita akan membahas yaitu PSI, materinya itu ERP. Analisis ERP, Enterprise Resource Planning. Sekilas tentang apa itu Enterprise Resource Planning. Apa itu ERP? ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning. Kalau di bahasa Indonesia artinya yaitu sistem terpadu yang digunakan oleh perusahaan untuk mengintegrasi seluruh sumber daya perusahaan. Pengertian ERP atau Enterprise Resource Planning adalah model sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomatisasi dan mengintegrasi proses bisnis utama. ERP memecah hambatan fungsional tradisional dalam suatu organisasi dengan memfasilitasi berbagai data, berbagai aliran informasi, dan memperkenalkan praktik bisnis umum di antara semua pengguna dalam organisasi. Implementasi sistem ERP dapat menjadi tugas yang menakutkan yang dapat memakan waktu hingga beberapa tahun karena kompleksitas dan ukuran sistem ERP. Hanya sedikit organisasi yang mau atau mampu memanfaatkan berbagai sumber daya fisik dan keuangan dan beresiko mengembangkan sistem ERP sendiri in-house. Jadi pada dasarnya semua sistem ERP adalah produk komersial. Produk yang dianggap sebagai pemimpin pasar adalah SAP, Oracle, BN, JD Edwards & Co, and PeopleSoft. Penerapan ERP pada kehidupan sehari-hari, pada pemesan tiket pesawat melalui website sampai tiket bisa diambil di bandara tempat keberangkatan, merupakan salah satu implementasi dari ERP, Enterprise Resource Planning. ERP merupakan sistem TI yang memiliki kecerdasan buatan untuk menentukan dan mengelola semua elemen yang terkait dengannya. Mungkin Anda baru mengetahui bahwa memesan dan membayar secara online, lalu mengambil tiket Anda di bandara, keberangkatan pada hari keberangkatan. Faktanya cara kerja ERP lebih rumit dari yang Anda kira. Cara kerja ERP dalam kehidupan sehari-hari. Berikut cara kerjanya. Sebelumnya, Anda harus mendaftar untuk menjadi anggota maskapai. Dari pendaftaran ini, perusahaan akan mendapat data pelanggan. Setelah pendaftar, Anda kemudian masuk. Sebelum memesan, Anda tentu akan mempertimbangkan masalah seperti waktu penerbangan, harga, akses, dan fasilitas, dan lain-lain. Setelah konfirmasi, lakukan pemesanan. Saat pemesanan tiket, Anda tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi di balik layar. Berdasarkan pemasaran tersebut, perusahaan akan memperkirakan ukuran pesawat yang akan diterbangkan saat ini, sehingga membantu perusahaan menghemat bahan bakar jika ukuran pesawat yang dibutuhkan hanya kapasitas kecil. Selain itu, perusahaan dapat memprediksi hari dengan penerbangan terbanyak, dan itu perusahaan dapat memprediksi hari dengan penerbangan terbanyak dan hari dengan lebih sedikit keramaian. Ketika penerbangan kurang ramai, perusahaan akan menerapkan diskon pada tanggal tersebut atau memenuhi jumlah minimum penumpang. Tidak hanya itu, ERP juga dapat secara otomatis membantu perusahaan menghitung pendapatan dari pemesanan online. Ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari ERP. Tujuan ERP adalah menggunakan IT TI untuk mengelola bisnis Anda sehingga bisnis Anda tampak berjalan secara otomatis. Tujuan lain adalah untuk mengurangi kesalahan entry data yang dapat dilakukan karyawan, juga membangun standarisasi ke dalam sistem, meningkatkan efisiensi waktu, dan menjadi sumber informasi dari pelanggan. Perusahaan yang menerapkan ERP, sistem yang canggih untuk sebuah perusahaan.
Perusahaan apa saja yang menerapkan ERP? Bagaimana sistem ERP membantu perusahaan tersebut? Nah, Garuda Indonesia, maskapai penerbangan PT Garuda Indonesia juga telah menggunakan sistem ERP untuk mengelola bisnisnya sejak 1999 hingga saat ini. Kebutuhan sistem ERP telah dikembangkan untuk industri yang berbeda untuk menyelaraskan kinerja setiap divisi. Modul ERP yang digunakan PT Garuda Indonesia antara lain sales dan distribusi SD, material manajemen, production planning, PP, quality management, VM, human resource management, SDM, dan lain-lain. Bismillah Kinti Makmur, PT Bismillah Kinti Tawaro Tbk menerapkan sistem ERP ini dapat mengatasi permasalahan tim divisi IT sebelumnya. Dengan ERP, semua aktivitas dan aktivitas dicatat dan digabungkan dengan berbagai divisi. Hal ini memudahkan tim pusat untuk menentukan strategi baru untuk menghasilkan inovasi baru. Perusahaan apa saja yang menerapkan ERP? Nah, ini Telkomsel didirikan pada tahun 1995. Perusahaan baru menerapkan ERP sejak tahun 2002. Manfaat Telkomsel dalam menerapkan sistem ERP bagi perusahaannya dapat dirangkum sebagai berikut. Ini dapat membuat perkiraan dan analisis konsumen lebih akurat. Integrasi yang lebih baik antara pelanggan dan pemasok dapat mengurangi karyawan hingga 700 orang. Kemudahan proses audit dan laporan dapat mengelola 178 juta pelanggan dengan 146.000 BTS. Semen Gresik adalah perusahaan yang terkenal sejak tahun 1957 memproduksi semen berkualitas tinggi, produksi dan penjualan semen ditanggung dengan teknologi informasi yang baik, yaitu sistem ERP. Sejak tahun 2001, PT Semen Gresik telah menggunakan ERP di bagian keuangannya. Sampai saat ini, ia telah menerapkan sistem ERP ke Departemen Produksi dan beralokasi di 2 pabrik, 23 gudang penyangga, 120 distributor, dan 40 forwarder. Nah, lanjut, perusahaan apa saja yang menerapkan ERP? Itu Indofood. Ada lagi perusahaan yang memproduksi mie instan terbesar di dunia ini juga menggunakan sistem ERP untuk manajemen produksi bahan baku dan manajemen personalia. Setiap tahun 8 miliar mie harus didistribusikan sesuai dengan porsi dan kemasan yang telah ditentukan sejak awal. Selain itu, PT Indofood juga kerap menawarkan inovasi terbaru dalam berbagai perayaan. Jika ada desain baru dengan brew baru yang sudah disetujui oleh perusahaan, bisa langsung diproses ke bagian produksi. Akselerasi proses didukung oleh sistem ERP yang dapat mengurangi waktu. Bentuk tampilan ERP. Nah, ERP itu terdiri dari sales, marketing, CRM, finance, manufacturing, HR, supply chain, purchasing, project management. Kelebihan sistem ERP: sistem integrasi global, pemutakhiran, pengelolaan operasi, melancarkan manajemen. Kekurangan sistem ERP: ketika tidak ada atau kurangnya dukungan dari pimpinan. 2. Ketika proyek dianggap sebagai proyek dari satu departemen saja. Nah, kekurangan sistem ERP: ketika tidak ada yang diserahi tugas untuk menjadi person in change (PIC), ketika vendor yang melakukan implementasi kurang atau tidak memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik dalam melakukan implementasi dan instalasi. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.